Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Pembahasan kali ini terkait dengan analisa data, yaitu uji hipotesis atau uji statistik. Simak pembahasannya, dan apabila ada yang perlu untuk ditanyakan, silakan tinggalkan pertanyaannya di kolom komentar. Analisa data penelitian kuantitatif dilakukan menggunakan uji statistik. Sebagaimana yang kita ketahui, statistik adalah bidang ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang terkait dengan data. Statistik dalam penelitian digunakan untuk yang pertama menentukan jumlah sampel. Pada penelitian kuantitatif dengan jumlah populasi yang besar, di mana peneliti memiliki keterbatasan dana dan waktu untuk menjangkau seluruh anggota populasi, maka di sini peran penting statistik yaitu untuk menentukan besar sampel yang representatif atau mewakili populasi. Kemudian, statistik dalam penelitian digunakan untuk uji validitas, reliabilitas instrumen penelitian. Suatu instrumen dikatakan valid apabila instrumen tersebut mengukur apa yang seharusnya diukur. Sedangkan instrumen dikatakan reliable apabila menghasilkan data yang sama meskipun digunakan dalam beberapa kali pengukuran. Instrumen penelitian yang valid dan reliable tentunya akan menghasilkan data penelitian yang valid. Selanjutnya, manfaat statistik dalam penelitian yang ketiga adalah menyajikan data hasil penelitian. Agar penelitian dapat memberikan gambaran tentang variabel, maka data yang diperoleh diolah serta disajikan dengan tampilan yang komunikatif dan menarik agar pembaca dapat mengerti serta memahami tentang makna dari data yang ditampilkan. Data biasanya disajikan dalam bentuk tabel ataupun grafik. Keempat, statistik digunakan dalam pengujian hipotesis. Jika dalam penelitiannya, peneliti mengemukakan suatu hipotesis, maka peneliti akan melakukan uji statistik untuk membuktikan apakah hipotesis tersebut diterima ataupun ditolak. Analisa data dibedakan menjadi 3, yaitu pertama analisa univariat. Analisis univariat dilakukan terhadap tiap variabel dari hasil penelitian. Pada umumnya dalam analisis ini hanya menghasilkan distribusi dan presentase dari tiap variabel. Kebanyakan analisis deskriptif dituliskan dalam sebuah tabel distribusi frekuensi seperti yang ada pada slide ya. Yang kedua adalah analisis bivariat. Analisis bivariat ini dilakukan terhadap dua variabel yang diduga berhubungan atau berkorelasi. Dalam analisis bivariat ini dapat dilakukan suatu pengujian statistik atau uji hipotesis. Sedangkan analisa data yang ketiga adalah analisis multivariat, di mana analisis multivariat ini dilakukan terhadap lebih dari dua variabel. Pada analisis multivariat ini juga dapat dilakukan pengujian statistik atau pengujian hipotesis. Dalam melakukan uji hipotesis atau uji statistik perlu diperhatikan 5 langkah, yaitu yang pertama menentukan variabel yang akan dihubungkan. Variabel adalah karakteristik yang melekat pada populasi yang diteliti dalam suatu penelitian. Variabel penelitian dikembangkan dari konsep atau teori dan hasil penelitian terdahulu sesuai dengan fenomena atau masalah penelitian. Penentuan variabel yang akan diteliti merupakan salah satu kunci dalam suatu penelitian. Langkah kedua adalah menentukan jenis hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan awal peneliti mengenai hubungan antar variabel yang merupakan jawaban sementara atau dugaan sementara peneliti tentang kemungkinan hasil penelitian.
Jenis hipotesis ada dua, yaitu hipotesis kerja dan hipotesis statistik. Tapi dalam penentuan uji statistik ini ada lebih berkaitan dengan hipotesis statistik, di mana peneliti nanti akan menentukan pada tahapan kedua ini, peneliti akan menentukan hipotesis yang digunakan termasuk hipotesis statistik jenis asosiatif atau hipotesis komparatif. Akan muncul pertanyaan bagaimana menentukan atau membedakan yang mana suatu penelitian dengan jenis hipotesis komparatif dan yang mana jenis hipotesis korelatif. Kata kunci untuk menentukan jenis hipotesis yaitu terletak pada bentuk pertanyaan penelitian yang dirumuskan atau yang disusun oleh peneliti pada rumusan masalah penelitian. Jika pertanyaan penelitian pada rumusan masalah hanya sebatas untuk melihat suatu perbedaan atau hubungan antara variabel penelitian, maka hipotesis penelitiannya adalah jenis hipotesis komparatif. Contohnya adalah pertanyaan penelitiannya akan dimulai dengan kata apakah ada perbedaan atau apakah ada hubungan. Dan apabila rumusan masalahnya untuk mengetahui besaran hubungan atau besar korelasi antara variabel, maka jenis hipotesis statistiknya adalah hipotesis korelatif. Contoh pertanyaan penelitian di rumusan masalahnya adalah bagaimanakah hubungan atau berapa besar korelasi, seberapa besar korelasi, sejauh mana hubungan. Jadi seperti itu ya contoh-contoh pertanyaan penelitiannya. Langkah ketiga adalah menentukan masalah skala pengukuran. Uji parametrik digunakan untuk menganalisis variabel dengan skala interval atau rasio, sedangkan uji non-parametrik digunakan untuk menganalisis data berskala nominal atau ordinal. Kita ketahui bersama bahwa skala pengukuran variabel itu ada 4, yaitu ordinal, nominal, rasio, dan interval. Ordinal dan nominal merupakan skala kategorik, sedangkan interval dan rasio merupakan skala numerik. Untuk langkah ketiga, menentukan skala pengukuran ini didasarkan menjadi dua, yaitu berdasarkan pada hipotesis komparatif dan hipotesis korelatif. Untuk hipotesis komparatif, apabila kedua variabel penelitian menggunakan skala kategori, maka tergolong dalam skala kategori. Tetapi apabila salah satu variabel menggunakan skala interval atau rasio, maka dapat digolongkan penelitian tersebut ke dalam golongan menggunakan skala numerik. Selanjutnya untuk hipotesis korelatif, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, untuk skala kategori sendiri pada hipotesis korelatif, syaratnya adalah kedua variabel penelitian merupakan skala pengukuran kategorik. Untuk skala numerik pada hipotesis korelatif, ini harus dua-dua variabel penelitiannya merupakan skala numerik ya, baik dependen maupun independennya. Langkah keempat adalah menentukan berpasangan atau tidak berpasangan. Syarat dikatakan berpasangan adalah pertama, dimensi waktunya berbeda, kedua, pengulangan pengambilan data, ketiga, variabelnya sama, dan keempat, sampelnya juga harus sama. Untuk tidak berpasangan, syaratnya merupakan kebalikan pada syarat berpasangan tadi, yaitu dimensi waktunya sama, tidak ada pengulangan, variabel berbeda, dan sampelnya juga berbeda. Langkah kelima adalah menentukan besar kelompok atau banyaknya kelompok. Kelompok ditentukan dari
dua hal, yaitu jumlah kategori pada variabel penelitian dan jumlah pengulangan pengukuran. Kategori variabel penelitian dapat dilihat dalam definisi operasional yang peneliti susun, yaitu pada hasil ukur. Dari hasil ukur tersebut nanti akan diketahui berapa kategori yang peneliti inginkan dari variabel penelitian. Saya memberikan contoh satu, yaitu variabel pengetahuan. Misalnya peneliti ingin melihat hasil ukur pengetahuan itu ke dalam 3 kategori, yaitu pengetahuan baik, cukup, dan kurang. Selanjutnya, penentuan kelompok dari jumlah pengulangan pengukuran. Pengulangan pengukuran ini biasanya akan muncul pada penelitian-penelitian dengan jenis desain eksperimental. Penentuan kelompok berdasarkan jumlah pengulangan pengukuran, biasanya pengulangan pengukuran ini akan ditemukan pada penelitian-penelitian dengan jenis desain eksperimental. Pengulangan pengukuran pada desain eksperimental contohnya dengan rancangan pre dan post intervensi. Artinya, pengulangan pengukuran dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu selanjutnya kita latihan dalam menentukan sebelum diberikan intervensi dan sesudah diberikan intervensi dilakukan pengukuran. Dengan pertanyaan penelitiannya, apakah terdapat perbedaan rata tekanan darah antara kelompok ekonomi tinggi dan ekonomi rendah? Langkah yang pertama adalah kita harus mengetahui variabel yang dihubungkan pada penelitian tersebut. Nah, yang menjadi variabel penelitian adalah rata tekanan darah dan kelompok ekonomi. Kemudian yang kedua, menentukan jenis hipotesis. Di sini jawabannya hipotesis yang digunakan adalah hipotesis statistik jenis komparatif. Mengapa hipotesis komparatif? Karena sesuai dengan penjelasan di awal bahwa untuk menentukan jenis hipotesis kita harus kembali melihat rumusan masalah. Rumusan masalah yaitu terkait dengan pertanyaan penelitian yang peneliti susun pada rumusan masalah. Jadi kita lihat di sini pertanyaan penelitiannya hanya peneliti berfokus untuk melihat adanya perbedaan. Perbedaan yang dimaksud di sini tekanan darah antara kelompok ekonomi tinggi dan ekonomi rendah. Langkah yang ketiga adalah menentukan masalah skala variabel. Untuk variabel rata tekanan darah, skalanya adalah numerik karena tekanan darah, ya kita ketahui bersama, misalnya tekanan darah dalam satuan milimeter air raksa, contohnya 120/80 itu adalah dalam bentuk skala numerik. Untuk variabel kelompok ekonomi, skalanya di sini adalah kategorik karena kelompok ekonomi dalam pengkategorian 2 kelompok, yaitu kelompok ekonomi tinggi dan kelompok ekonomi rendah. Jadi karena salah satu variabel menggunakan skala numerik, maka pada hipotesis komparatifnya menggunakan skala numerik. Langkah keempat adalah menentukan berpasangan atau tidak berpasangan, dan untuk penelitian ini tergolong tidak berpasangan karena memenuhi syarat tidak berpasangan, yaitu dimensi waktunya sama, tidak ada pengulangan, variabel dan sampelnya berbeda. Kemudian langkah yang kelima adalah menentukan jumlah kelompok. Kelompok untuk contoh judul ini yaitu ada 2. Dilihat dari jumlah kategori pada variabel kelompok ekonomi ada 2 ya, yaitu tinggi dan rendah. Jadi kesimpulannya, uji statistik atau uji hipotesis yang digunakan pada contoh penelitian ini adalah uji T tidak berpasangan apabila memenuhi syarat, dan bila tidak
memenuhi syarat, maka uji alternatifnya yang akan digunakan yaitu uji Mann-Whitney. Karena uji T tidak berpasangan merupakan uji parametrik di mana variabelnya skalanya interval atau rasio, maka harus dilakukan uji normalitas data. Jika kelima langkah telah ditentukan untuk menarik kesimpulan agar lebih mudah, maka bisa dilihat pada slide sebelumnya, yaitu di tabel uji hipotesis pada analisis bivariat. Sampai di sini pembahasan tentang analisa data terkait dengan uji hipotesis atau uji statistik. Semoga pembahasan ini dapat bermanfaat, dan apabila ada hal-hal yang perlu untuk ditanyakan, silakan menuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.